Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita karena telah hadir pada pertemuan kali ini. Terus kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Jadi di sini telah hadir pemateri kita, Bapak Ulpi, yang akan mengisi tentang game. Bagaimana cara membuat game seperti itu. Mungkin langsung saja saya kasih kepada Bapak Ulpi. Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang. Ya, ini saya lihat ada 1, 2, 3, 4, lumayan 4 orang ya, 4 orang yang datang. Em, di sini saya akan share, entah apakah teman-teman sudah lihat sebelumnya di materi yang sudah saya share di e-learning ya di sini. Em, Kalau teman-teman lihat di sini ada perkenalan, kemudian di sini ada apa itu core loop dan game design, apa itu core direction dalam game design. Ini bisa dilihat sendiri, sebenarnya bisa dibaca. Kalau sudah dibaca, good, bagus banget. Terus ini ada game design dokumen juga. Kalau mau dibaca, teman-teman bisa klik. Ini adalah salah satu contoh game design dokumen yang pernah kita buat. Tetapi kalau teman-teman belum cek e-learningnya, nggak masalah. Saya akan ulangi lagi dari awal. Em, dari apa ya, kayak dari perkenalan dulu. Nama saya adalah Gulpi Koreo Tagalu Pratama Sunu. Saya CEO PT Kailabs Creative Media. Saya juga dosen di Universitas Nurul Syadid. Sekarang sejak 2023 saya ada di Jepang dan sekarang saya sedang kuliah di Jepang. Dan ini adalah Kailabs. Kailabs itu didirikan tahun 2016 ya. Kailab itu didirikan tahun 2016, kemudian kita berdirinya di Probolinggo. Waktu itu hanya saya dan Olive saja, istri saya. Jadi hanya 2 orang saja. 2016 kita buat game Android. Saat Android waktu itu baru dibuat, kita coba buat game Android. Dan alhamdulillah ada beberapa game yang viral dan menghasilkan uang lumayan banyak waktu itu. Sehingga saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil waktu itu. Dan dari situ kita berpikir, wah ini berarti game ini sangat potensial ya, kayak game developer itu sangat potensial dan akhirnya em, kita coba build dari awal gitu, kita coba ngumpulin orang dan di sini ada teman-teman yang bergabung yang lain, yaitu adalah Isman, Suhadi dan juga Fadil. Mungkin teman-teman juga ada yang kenal, mungkin kayak ini kayak kenal ya mereka, anggota yang lain ini ya. Nah, anggota yang lain ini juga adalah alumni dari UNUJA atau Universitas Nurul Syadid. Dan kita sudah punya lebih dari 20 plus project, mungkin ada 30-an sekarang, dan kebanyakan kita membuat game mobile atau game Android ya. Dan bekerja sama di sini kita pernah kerjasama dengan Voodoo, kita pernah kerjasama dengan Supersonic dan juga sekarang sedang bekerja sama dengan Homa, yaitu studio atau publisher game dari Prancis. Nah, ini track record kami dari 2016 itu sebenarnya didirikan 2016, kemudian di 2021 kita eh, masuk ke dalam Indigo Game Startup Incubation dan alhamdulillah jadi 5 besar terus studio terpilih se-Indonesia, kemudian kita lolos ke program selanjutnya dan dari 5 itu dipilih 2 orang dan kita termasuk dua 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 studio itu. Kemudian di 2024 kita kerjasama dengan Voodoo. Kalau teman-teman tahu Voodoo, Voodoo adalah game publisher besar tentang dari game mobile. Dan setelah itu di 2025 kita kerjasama dengan Supersonic. Supersonic ini punya Unity dan juga
dilanjutkan hingga sekarang kita kerjasama dengan Homa. Nah, ini adalah game kita, mungkin teman-teman ada yang tahu, Penguin Rescue. Penguin Rescue ini game online, di mana kita loncat-loncat jadi penguin, dan itu terhubung oleh tali itu, dan kita loncat-loncat itu. Di Indonesia lumayan, banyak yang main dan juga banyak yang nge-hate ya, karena komentarnya gamer Indonesia itu benar-benar parah lah, kalau teman-teman cek, parah banget, parah banget. Tapi selain di Indonesia juga game ini dimainkan di Brazil, di Kanada, di Rusia juga ada pemainnya, dan di sana lebih itulah, komentarnya jauh lebih manusiawi daripada komentar yang ada di Indonesia. Nah, ini game Hybrid Class kita kerjasama dengan Telkom, didanai Telkom untuk mengembangkan game ini. Ini seperti gamenya terinspirasi dari kayak COC gitu, COC, Clash Royale gitu, dan kita coba buat sendiri. Ini game Android 3 versus 3. Kemudian ini adalah game seperti Survivor.io miliknya Habi, tetapi ini mobil yang ngedrift itu. Terus ini ibaratkan kayak GTA tapi Survivor.io, dan banyak lagi game mobile yang pernah kita buat. Kalau teman-teman lihat ada banyak banget. Dan kebanyakan game-game ini kita buat hanya dalam waktu 3 minggu sampai 1 bulan. Jadi memang permintaan dari klien seperti itu. Mereka minta 3 minggu sampai 1 bulan kita buat game dan kita jadikan gitu. Nah, ke belakang nanti bukan hanya kayak yang dibahas bukan hanya tentang teori game design aja, tapi teman-teman juga akan diajarkan bagaimana sih caranya membuat game itu dengan menggunakan AI. Jadi walaupun yang nggak bisa ngoding sama sekali pun pasti bisa gitu. Kemudian software yang dipakai di sini kita sendiri pakai Unity, Visual Studio Code, dan juga browser dan akun ChatGPT bisa free atau yang bentar lagi akan saya ajarkan. Jadi itu perkenalannya yang pertama, kemudian saya akan lanjutkan di apa sih kira-kira core loop itu, yang paling penting dari suatu game itu adalah core loop. Oke, saya akan, apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan core gameplay dan juga core loop gitu? Nah, kebanyakan teman-teman kalau membicarakan tentang game, itu kan kita mikirnya gameplaynya apa sih gitu. Gameplaynya apa? Misal kalau Mobile Legend. Mobile Legend itu gameplaynya apa sih? Em, Pakai joystick, bunuh-bunuh, beli item, upgrade, habis itu ngancurin itunya, ngancurin tower, ngancurin eh, apa itu, pusatnya lah gitu kan. Terus kalau COC mungkin Clash of Clans, gameplaynya adalah bangun-bangun, terus habis itu beli-beli pasukan, setelah itu di drop pasukannya, serang, farming gitu kan. Terus Clash Royale itu gameplaynya adalah kita pilih arminya, kemudian kita drop army yang ingin kita pakai, dan itu PvP. Nah, itu adalah gameplay. Semua itu adalah gameplay. Sebagai contoh mungkin ada lagi PUBG. PUBG itu gameplaynya adalah kalian di drop di suatu tempat, kemudian kalian cari tembak atau apapun itu, item tembak dan sebagainya. Setelah itu ada lingkaran yang mengecil, kemudian kalian harus bertahan hidup sampai chicken dinner misal. Terus itu gameplay ya. Yang kita omongkan itu adalah gameplay.
Nah, yang selama ini teman-teman tahu kan hanya gameplay aja, tapi apakah teman-teman pernah mikir apa itu yang namanya core loop? Nah, core loop ini adalah yang membuat game itu menjadi em, menarik untuk jangka panjang. Kalau gameplay itu menarik untuk satu kali main aja, mungkin dalam 10 menit gitu. Tapi kalau core loop ini adalah yang membuat teman-teman main sampai jangka panjang. Nah, di sini teman-teman ada yang pernah main Clash of Clans nggak? COC? Enggak, Kak. Oke. Eh, yang pernah main game yang agak lama, main game apa? Mobile Legend. Mobile Legend ya? Mobile Legend udah berapa lama main? Lama Pak, lama. 1 tahun? 4 tahun. 4 tahun? Oke. Nggak bosen ya? Wah, udah Pak. Kenapa kira-kira? Karena nggak tamat-tamat. Nggak tamat-tamat. Oke. Padahal gameplaynya kan sama ya? Iya Gameplaynya Pak. setiap setiap kali main kan sama kan? Pokoknya ada hero kita kill gitu kan? Setelah Oke. itu terus-terus kill kill kill, pokoknya intinya kill gitu kan? Cuman core loop-nya itu yang harus kita pikir. Apa sih core loop-nya dari Mobile Legends itu? Mobile Legends itu main, main ya kan? Kita main, terus kita menang, dapat apa? Gitu. Kita menang dapat apa? Nah, dapat apanya ini untuk apa itu namanya? Dapat memotivasi kita untuk memainkan game itu lagi gitu. Jadi itu adalah core loop. Misal em, saya kurang tahu ya di Mobile Legends itu kalau menang apakah kalian memungkinkan untuk mendapatkan item kosmetik? Nggak bisa ya? Beli ya? Harus beli ya? Iya, harus beli untuk Diamond Pak. Oke. Item Tapi eksklusif. kalau kalian main untuk mendapatkan apa berarti? Kepuasan. Kepuasan, MMR, rank, MMR, rank. ya kan ya? Kan itu kan ya? Oke. Pak. Berarti kan em, core loop-nya itu adalah kalian main untuk mendapatkan rank. Setelah itu main lagi dapatkan rank, main lagi dapatkan rank, main lagi dapatkan rank dan terus seperti itu, ya kan? Untuk mendapatkan kepuasan. Nah, kalau kita bahas core loop itu adalah hidup ini juga sebuah permainan itu kalau kita pikir-pikir gitu. Jadi bayangkan aja kita hidup itu bangun tidur, kita makan, ya kan? Makan untuk biar punya tenaga. Setelah kita punya tenaga, kita kerja. Kita kerja, dapat uang. Uangnya dipakai apa? Untuk beli makan. Ya kan? Makan buat apa? Buat energi. Energi buat apa? Buat kerja. Kerja buat apa? Buat cari uang. Jadi dalam sehari, seminggu, 1 bulan, setahun, ya orang hidup itu seperti kayak kita main game itu. Ada di dalam suatu loop. Contohnya seperti ini ya kan, yang saya bahas tadi kan. Energi untuk kerja, kerja untuk dapat uang, uang untuk beli makanan, makan untuk nambah energi, kerja, uang, makanan, dan energi. Nah, game juga sama gitu. Di dalam game contohnya seperti ini. Nah, game adalah bagaimana kalau game itu adalah suatu loop. Nah, layaknya dunia asli, biasanya di dalam game itu ada yang seperti ini. Yang pertama, oke, kita bunuh musuh dulu. Setelah kita bunuh musuh, nanti kita akan mendapatkan uang. Atau kita dapatkan senjata, kita dapatkan item. Nah, senjatanya kita jual. Dapat gold, dapat koin. Setelah itu uangnya dipakai untuk beli item baru atau untuk upgrade item baru. Setelah itu, setelah dipakai untuk upgrade item, itemnya dipakai apa? Dipakai untuk bunuh musuh lagi. Musuh untuk semakin berarti kan semakin kuat kan ya. Item kita semakin kuat, kita bisa membunuh banyak enemy dengan yang semakin kuat juga. Kemudian kita bisa dapat loot yang baru yang lebih powerful juga. Kemudian kita jual, kita dapat gold yang lebih banyak untuk mengupgrade yang lebih besar lagi
biar dapat membunuh enemy yang lebih kuat lagi, dan seterusnya. Nah, proses inilah yang sebenarnya yang membuat orang itu jadi ketagihan main game gitu. Jadi yang membuat orang ketagihan itu bukan core gameplaynya, tapi core loop-nya. Sama seperti misal di Mobile Legends tadi. Mobile Legends mungkin awal-awal untuk naik ke rank dari bronze ke silver misal, itu gampang misal, ya kan? Tapi lama kelamaan untuk naik ke yang paling tinggi sekali, misal champion atau apa gitu, itu susah banget itu. Susah banget. Untuk naik itu dapatnya sedikit, tapi kalau udah kalah, turunnya banyak. Nah, nah itu yang membuat nagihnya itu ada di core loop-nya ini. Nah, terus gimana sih caranya kita bisa mendesain game itu yang nagih gitu? Nah, caranya adalah kita harus membuat desain itu yang ada core loop-nya, bukan hanya gameplay aja, tapi juga ada core loop-nya. Sebagai contoh, mungkin teman-teman tahu Super Mario Odyssey. Kalau nggak tahu, mungkin bisa kita lewatin di Clash of Clans. Nah, Clash of Clans ini kan yang lumayan terkenal ya, COC ya. COC ini lumayan terkenal. Jadi core loop dari COC itu adalah yang pertama, kita collect resource, ada elixir, ada coins. Kemudian kita build atau kita train. Kita build atau kita train. Di mana di collect resource kita dapat elixir, dapat koin. Ketika kita build dan train, kita ngurangin elixir dan koin, dan ini muter ini. Ini satu loop sendiri. Nah, setelah kita punya banyak pasukan dan kita punya banyak pasukan yang cukup, kita bisa serang orang lain untuk mendapatkan banyak koin, untuk mendapatkan ranking gitu. Nah, ini adalah namanya core loop. Karena gameplaynya bukan itu. Gameplaynya Clash of Clans itu kita punya banyak unit, kemudian kita tap, 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 gitu kan. Kita mikir gimana sih caranya untuk menghancurkan base yang ini. Kita tap, 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 tap. Ya itu adalah gameplaynya. Tapi ini adalah core loop-nya. Nah, di sini itu, ini yang membuat orang itu main Clash of Clans itu ketagihan terus. Gitu. Karena kita collect kita collect elixir, kita collect koin, kemudian kita build, terus masih harus nunggu 1 jam, 2 jam, 3 minggu itu untuk mengupgrade TH-nya jadi TH10, TH12 itu. Nah, ini adalah core loop ini yang memaksa orang itu untuk kembali lagi, kembali dan kembali. Nah, terus kita gimana caranya bisa mendesain suatu core loop itu sendiri gitu. Nah, caranya gampang. Untuk membuat core loop sendiri, yang pertama adalah kita harus memikirkan kira-kira aksi apa yang ingin kita taruh di dalam game. Misal, contohnya, menanam atau memanen tanaman. Gitu. Atau mengalahkan musuh, kill. Melindungi ladang, mendapatkan uang, membuat equipment, mengupgrade lahan. Nah, ini tergantung dari kita mau buat game apa gitu. Misal, contohnya, oke, ini kan pesantren kilat ya. Gimana kalau kita buat game yang Islami gitu misal? Gimana? Oke, salah satunya adalah mungkin kita ada mekanik itu namanya berzikir gitu. Jadi, oke, kita zikir biar dapat pahala. Pahalanya nanti dipakai untuk mengupgrade kemampuan kita gitu. Kita bisa upgrade kemampuan zikir kita biar bisa zikir lebih cepat misal atau lebih husuk. Setelah itu semakin husuk kita zikirnya, maka pahalanya semakin banyak. Dengan semakin banyak kita dapat pahala, maka kita bisa upgrade lagi itu kemampuan zikir itu. Zikirnya bukan hanya zikir aja, tapi kita bisa punya kemampuan untuk sholat malam misal, atau puasa, atau zakat gitu. Nah itu adalah gampang sekali kita bisa mendesain yang namanya aksi itu sebagai mekanik. Nah setelah kita punya aksi sebagai mekanik, yang kedua itu adalah kita tinggal membuat alirannya aja. Nah di sini sebagai contoh kita bisa buat menanam atau memanen tanaman itu nanti kita buat aliran untuk mendapatkan uang.
Nah, dari mendapatkan uang, kita buat aliran untuk membuat equipment. Nah, setelah membuat equipment, nanti kita bisa dapat aliran untuk mengalahkan musuh. Nah, dari sini tinggal kita puter-puter aja itu. Tinggal kita desain kira-kira game apa yang ingin kita buat dan kira-kira ini isinya apa nih gitu di dalam game ini. Seperti yang tadi kan yang saya contohkan adalah game dikir misal. Nah, dari dikir bisa dapat pahala, setelah itu terus ujung-ujungnya apa? Nah, itu bisa kita isi dengan kreativitas kita sendiri gitu. Nah, terus biasanya kita bisa tiru aja gitu. Misal di COC kita tiru dulu Clash of Clans seperti apa, baru kemudian kita inovasi. Oke, kalau di COC itu ada build, terus train, terus habis itu battle. Gimana kalau saya nggak mau kayak gitu? Gimana kalau nggak usah build, nggak usah train, tapi dari collect resource langsung battle? It's okay, nggak masalah. Jadi tinggal kita desain aja. Nah, ini sebenarnya adalah tugas yang kemarin ya, tugas yang waktu asinkronus. Kalau teman-teman sudah ada yang buat core loop dari game game apa kira-kira yang ingin dibuat, eh, bagus banget ya. Bisa mungkin bisa dipresentasikan setelah ini. Tapi kalau belum ada, it's okay. Saya akan tunjukkan kalian bagaimana sih caranya kita bisa menggunakan ChatGPT untuk membantu kita mendesain game gitu. Jadi di sini game design bukan tentang art ya. Game design ini lebih ke bagaimana caranya kita mendesain suatu game itu yang menyenangkan gitu. Bukan caranya gambar. Nah, ini saya sekarang sedang pakai ChatGPT ya. ChatGPT saya akan tunjukkan bagaimana biasanya saya kayak gini, kayak brainstorming mau buat game apa gitu. Nah, sekarang ini kan teman-teman yang masih ada di sini ya, teman-teman yang masih ada di sini, coba kita pikirkan, misal ya, kita mau buat game tentang game apa gitu. Ambil aja salah satu, apakah yang absurd nggak apa-apa gitu. Yang absurd nanti kita paksa ChatGPT-nya untuk memikirkan gamenya. Yang pertama, gamenya game mobile ya. Kita kita bilang bahwa kamu adalah game designer senior. Gitu. Senior, bantu saya untuk mendesain core loop dari game yang ingin saya buat. Itulah. Nah, yang pertama gamenya adalah platformnya apa? Platformnya Android misal. Terus apa ini kira-kira? Kira-kira teman-teman ingin membuat game yang ini kan kita ngarang aja kan ya, kita ngarang yang absurd lah. Misal topiknya tentang apa nih? Misal topiknya tentang apa? Apakah tentang karena ini pesantren kita apakah tentang puasa gitu ya? Misal ya, kita buatkan topik tentang puasa gitu ya kan? Topiknya tentang puasa ini pasti kan aneh kan jadinya kan? Nggak masalah. Topiknya tentang puasa, kemudian gameplaynya gimana? Nah, gameplaynya kita harus pikirkan juga. Gameplaynya ada yang pernah main tahu bulat nggak? Pernah Pak, pernah. Pernah kan ya? Gameplaynya tahu bulat itu kayak gimana? Tap tap. Tap tap kan ya? Tap tap. Coba aja kita gameplaynya tap tap gitu. Setelah itu em, apa lagi ya? Puasa tap tap. Kira-kira game puasa tentang puasa terus tap tap itu kayak gimana sih gitu. Nah, kira-kira teman-teman eh, bisa memikirkan itu kan ya? Bisa memikirkan, membayangkan masuk nggak sih game tentang puasa tapi itu tap tap masuk atau enggak itu. Nah, untuk memikirkan itu kan susah ya kan. Nah, biasanya saya biarkan aja ChatGPT yang mikir gitu. Nah, ini saya enter, kemudian saya lihat kira-kira kayak gimana. Oke, dia bilang, oke, ini fantasi inti pemain itu adalah dia ini menjalani puasa dengan penuh godaan, menjaga niat dan meraih keberkahan.
Game ini bukan soal menang cepat, tapi soal konsistensi, kontrol diri, dan timing. Sangat cocok dengan tap-tap gameplay ya, dia bilang gitu. Oke, core loop-nya. Nih, lihat ya, core loop-nya. Satu, mulai hari puasa, tap untuk menahan godaan, kelola energi dan kesabaran, hadapi ujian, selesai hari dapat pahala, upgrade diri, lingkungan, masuk hari berikutnya. Lalu loop kembali ke poin satu. Oke. Yang pertama harus niat dulu. Pemain masuk ke satu hari puasa, misalnya hari kelima Ramadan, status awal iman, energi, kesabaran. Oke, saya bisa bayangkan ini gamenya. Jadi ada barnya gitu, imannya berapa, energinya berapa, kesabarannya berapa gitu kan. Kemudian tap-tap menahan godaan. Godaan muncul di layar, makanan, minuman, emosi, distraksi. Tap cepat untuk menahan godaan, salah tap terlambat, iman turun. Oke, oke. Hold untuk menahan godaan berat, multi tap untuk godaan bertubi-tubi. Oke. Kemudian iman dan energi, setiap aksi mempengaruhi iman. Iman kalau habis puasanya batal. Oke. Energi tetap terlalu agresif bikin capek. Bisa pingsan juga ya kan? Kita bisa buat oke nanti kalau tapnya terlalu agresif bisa jadi pingsan nih karena kan orang puasa itu harus mengatur energinya juga itu. Kesabaran berkurang saat event sulit. Oh, oke. Ini mencegah gameplay jadi kosong. Random event, ada ujian puasanya. Misal tiba-tiba ada teman ngajak makan gitu. Atau panas terik, kerja berat, emosi diuji. Pilihannya A, tab A atau tab B. Oke. NB-nya berbuka. Jika berhasil sampai maghrib, maka animasi berbuka, rewardnya dapat pahala, XP. Oke, meta progressionnya upgrade. Upgrade bisa mengupgrade niat ini. Niat kuat, iman lebih besar. Latihan sabar, godaan lebih lambat, lingkungan baik. Oke. Oke. Nah, dari ini ya, dari prompt saya, hanya kayak gini aja. Platformnya Android, topik tentang puasa, gameplaynya tap-tap, itu ChatGPT udah memberikan ide ke saya sangat banyak sekali gitu loh. Dan dan yang seperti ini tuh sangat berguna sekali gitu. Jadi kita nggak cuman mikir-mikir sendiri aja, tapi kita bisa jadikan ChatGPT itu untuk partner kita untuk melakukan brainstorming gitu, melakukan brainstorming ide. Oke, let's try another one. Oke, kita coba yang lain. Misalnya topiknya apa teman-teman? Barangkali teman-teman ada yang mau coba topik tentang apa gitu, terus gameplaynya tentang apa, nanti kita coba cek seperti apa di sini. Ada ide? Cloud platform, Android, terus topiknya tentang apa ya? Em, Misal yang dekat dengan puasa, mungkin em, kartu. Kok kartu? Orang puasa kok main kartu? Topik tentang mungkin em, memasak kali ya? Enggak. Gimana Tadarus, kalau tadarus. tadarus, oke. Tadarus. Topik tentang tadarus, gameplaynya apa? Suara, pakai suara. Iya Pak, suara-suara. Oke, suara. Oke. Kan ada kan ya yang di game-game yang di Reels, Instagram Reels yang teriak-teriak apa gitu kan ya. Suara. Eh, game, gameplay, suara. Menggunakan suara. Suara. Ada lagi nggak yang mau ditambah kayak em, apa nih? Semakin eh, yang lucu mungkin 60 detik mungkin ya. Gameplay 60 detik itu. 60 detik satu permainan. Kita cek dulu.
Nah, ini topik tadarus Al-Quran, inputannya adalah suara. 60 detik per sesi. Mobile casual, bukan kompetitif, oke. Nah, core fantasinya adalah melantunkan ayat dengan tartil, menjaga konsistensi, dan merasakan progres spiritual. Jadi ini bukan tes hafalan, bukan lomba MTQ. Ini adalah ritual mikro yang bisa dimainkan kapan aja. Loopnya, dengar ayat, ikuti bacaan dengan suara, sistem menilai keselarasan, feedback instan, skor kejernihan, kekhusyuan, ringkasan, ya. Mulai tadarus, UI sederhana, countdown, 3, 2, 1. Setelah itu, game memutar potongan ayat pendek, 3-7 detik, tempo tenang, highlight teks berjalan. Setelah itu, kenapa ini menghindari tekanan? Oke. Pemain membaca ayat mengikuti contoh. Oke. Ini kok kayak ngaji beneran nih. Kalau ini jadinya nggak seperti game, tapi ini jadinya kayak ngaji beneran ini ya. Oke. Kalau gitu jangan pakai suara. Em, ini jadi seperti ngaji beneran. Padahal game itu harusnya fun. Eh, Gimana kalau tidak usah input suara? Suara. Gameplay apa yang bisa kamu sarankan? Nah, ini sebagai contoh kita menanyakan ChatGPT untuk memikirkan, oke, kalau gitu gameplaynya apa? Ini aku bingung nih, aku pokoknya mau buat buat game Tadarus nih ya kan. Tapi tolong pikirkan gameplaynya juga karena gameplaynya agak membingungkan. Nah, ini dia bilang, oke, tekanan performa takut salah baca, harus fokus suara, tidak cocok untuk casual 60 detik, tidak ada playfulnya itu. Nah, ini yang baru nih. Tadarus sebagai tema bukan aksi. Ayat sebagai objek game bukan tes. Fun dulu, refleksi refleksi menyusul. Oke. Nice. Ini core fantasinya menjaga alur bacaan agar tidak terputus. Oh, oke. Ini mirip rhythm game tapi tanpa lagu. Jadi nanti ada kata muncul, tab sesuai tempo visual, flow bar naik. Visual makin indah. N. Oke. Potongan ayat mengalir dari kiri ke kanan. Oke, misal Bismillahirrahmanirrahim itu ya, dari kiri ke kanan. Pemain tap tepat waktu agar alur tetap menyambung. Oh, oke. Kalau terlambat, ini kayak main DDR itu berarti. Terlambat, alurnya retak, terlalu cepat, alur berantakan. Gitu. Tidak ada benar salah yang dinilai flow dan konsistensi. Oke. Itu adalah opsi pertama ini. Ini opsi pertama, rhythm game tanpa musik. Opsi kedua adalah susun tadarus, itu puzzle cepat, menjaga urutan bacaan agar tidak kacau. Potongan ayat diacak, pemain drag, timer berjalan, semakin cepat combo. Oke, ini adalah opsi kedua adalah jadi game puzzle gitu. Nah, opsi ketiganya adalah jaga cahaya ayat, menjaga cahaya tadarus agar tidak padam. Nah, ini paling game like dia bilang. Karena ayat digambarkan sebagai cahaya di tengah layar, gangguan muncul, distraksi, bayangan, retakan, tab untuk menyingkirkan gangguan, semakin fokus cahaya besar. Oke, ini makin nggak jelas. Menurut saya yang lumayan jelas adalah dari puzzle, ya dari puzzle masih oke. Sama yang ini rhythm game, ini juga oke. Oke. Nah dari sini aja kita bisa eh, membuat desain game itu dengan sangat cepat ya. Jadi misal kita ambil satu contoh lagi ya, platform Android, terus gameplay, bukan gameplay, em, topik tentang mungkin ini ya, maaf-maafan itu apa sih? Lebaran, Lebaran. Eh, Tolong carikan gameplay
yang pas, gitu, yang pas. Oke, oke, platform Android, topik tentang Lebaran, tolong di oke. Nah, di sini esensi Lebaran itu silaturahmi, memaafkan, berbagi, kegembiraan setelah penantian itu Lebaran, movement, kunjungan. Oke. Jadi prinsip yang cocok untuk Lebaran itu ramai dan ceria, cepat, mudah dipahami. Rekomendasi gameplay utama adalah keliling Lebaran, tab manajemen chaos. Keliling Lebaran. Ini nama gamenya Keliling Lebaran. Fantasinya adalah mengunjungi banyak rumah saat Lebaran tanpa bikin siapapun tersinggung. Wah, salah ini, salah, salah, salah. Ini kita harus ngomong bahwa em, fantasinya adalah mengunjungi banyak rumah untuk mendapatkan angpau sebanyak mungkin, untuk mendapatkan angpau sebanyak mungkin. Oke. Oke. Fantasi ini jelas fun. Mengunjungi sebanyak mungkin rumah untuk mengulang angpau sebanyak-banyaknya. Sekarang tugas kita adalah menjadi gameplay yang sangat lucu dan adiktif. Gitu. Core fantasi. Fantasi bukan silaturahmi, tapi kejar-kejaran waktu, keputusan cepat, rumah mana dulu, serakah tapi lucu. Secara emosional, chaos lebaran yang menyenangkan. Ini penting karena angpau reward instan, cocok untuk sesi pendek, sangat mobile friendly. Nah, core look utamanya adalah banyak rumah memanggil, pilih rumah dan masuk, mini interaksi cepat, dapat angpau, keluar dan lari ke rumah lain, chaos meningkat, waktu habis, rekap, semakin lama semakin bermain, keputusan makin sulit. Oke. Oke, ini bagus. Yang ini bagus sebagai contoh tadi. Ini simple. Kemudian yang sebelumnya ini juga simple sih yang ini. Mana ya? Ini tadi bahkan ada beberapa opsi ya. Sebelum saya ganti tadi ada beberapa opsi. Ini opsi yang pertama, NPC panggil dari rumah, pemain memilih rumah yang mana dulu. Oke, ini yang tadi. Yang kedua adalah bagi THR. Membagi THR tanpa kehabisan uang atau bikin anak nangis. Oh, oke. Ini juga lucu. Anak-anak datang berbagi. Oke, kalau yang tadi, yang sebelumnya itu kan, yang sebelumnya kan kita jadi anak-anaknya ngumpulin masuk ke banyak rumah untuk mengumpulin THR sebanyak-banyaknya. Kalau ini kita yang jadi ininya, tuan rumahnya. Anak-anak datang dari berbagai arah, tap cepat untuk memberi THR, salah nominal, ekspresi kecewa lucu. Combo kalau tepat. Nah, ini bagus ini. Ini bagus. Kemudian maafkan atau tunda. Wah, menghadapi orang-orang dengan masa lalu berbeda saat Lebaran. Wah, ini dalam sekali nih. Nah, NPC datang dengan ekspresi dan latar singkat. Oh, jadi kayak ngomong gitu kan. Mohon maaf, lahir batin, ini dan sebagainya. Nah, pemain bisa memilih maafkan, peluk, atau diam. Gitu. Setiap pilihan mempengaruhi. Oke, ini juga ini juga lucu. Nah, hanya dalam waktu yang singkat gitu kan, saya langsung punya beberapa opsi untuk membuat gamenya gitu. Mau game yang mana? Apakah mau game yang sebagai anak-anak kita berburu THR, atau sebagai host di rumah yang kita membagi THR sebanyak-banyaknya kepada anak-anak, atau malah jadi yang game yang tentang ini tadi yang barusan itu, tentang game yang kita bisa memikirkan apakah mau memaafkan orang ini atau tidak gitu. Nah, dari sini akhirnya kan kita tahu bahwa sebenarnya game design itu nggak sesusah itu gitu loh. Jadi dengan bantuan ChatGPT, dengan bantuan AI sekarang itu kita bisa brainstorming dengan cepat gitu dan mendapatkan ide-ide yang sangat cemerlang untuk membuat game-game yang baru yang ingin kita buat. Jadi begitu teman-teman, ada yang ditanyakan mungkin dari sini. Gimana teman-teman yang lain?
Nah, jadi kalau teman-teman nggak ada yang ditanyakan, mungkin tugasnya sebelum ini kan setelah ini game design kan udah selesai ya. Game design sama saya kan udah selesai. Nah, tugas dari game design ini adalah teman-teman membuat memikirkan membuat game apa itu, kemudian em, yang jelas topiknya apa, kemudian core gameplaynya seperti apa dan core loopnya seperti apa. Kira-kira yang dari ChatGPT tadi itu silahkan teman-teman coba sendiri di rumah, gitu nanti dicoba sendiri. Kemudian setelah teman-teman punya ide, judulnya apa, kemudian gamenya seperti apa, nantinya kita akan mencoba membuat game itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu. Jadi gimana? Apakah jelas teman-teman? Nggak ada yang salah. Kalau Gimana teman-teman? Belum kedengeran? Ini ada yang mau buka mic tapi Sudah jelas, Kak. sudah jelas? Sudah. Oke, oke, Ya jelas Kak, jelas. oke. Jadi idenya dipikirkan dulu. Jadi nanti keluarannya itu adalah judulnya apa gitu dan gamenya tentang apa gitu aja. Jadi silahkan teman-teman nanti brainstorming sama ChatGPT, Gemini, atau AI yang lain, yang kemudian nanti di pertemuan selanjutnya akan teman-teman akan diajarin dari tim Skylab yang lain untuk programming dan juga cari artnya gitu. Oke, oke, saya kira itu dari saya. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya kembalikan ke moderator ya. Oke. Jadi Enggak mungkin ada, Kak. Gimana? kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan terlebih dahulu sebelum Atau kita. misal nanti kalau bingung, langsung aja tanya di grup, itu kan sudah ada di grup ya. Apakah benar seperti ini atau gimana, itu langsung aja tanya di grup, nanti akan kita jawab. Iya, Ya, siap. oke. Ada nggak, Pak? Ada. Mungkin jika ada pertanyaan kalian bisa bertanya ke grup, biar Pak Gulpi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kalian. Mungkin itu saja. eh, Sudah menunjukkan pukul 4 mungkin karena ini Ramadan. Kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa mendapatkan barokah serta manfaat. Dan selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Dan jika saya sebagai moderator ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekedar Waalaikumsalam warahmatullahi mengingatkan wabarakatuh. untuk seluruh peserta jangan lupa absen di e-learning masing-masing dan juga sebelum keluar foto terlebih dahulu, oke? Foto terlebih dahulu mungkin untuk semuanya bisa on cam terlebih dahulu. Absennya di mana Kak? Di e-learning, di e-learning, e-learning ya. Monggo bisa on cam masing-masing untuk sesi dokumentasi.
Mungkin itu saja. Baik, boleh keluar masing-masing. Makasih ya, Mas Kasih ya. Oke, nggih, Kasih Bapak. ya. Terima kasih Pak Gulpi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan saya yakin yang disampaikan muallim ini pasti benar. Kenapa? Masa orang yang dekat sama Allah, wali